Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kilang Fajiranto dari cabang Malang. Maksud saya di sini untuk memaparkan tentang mission yang dengan tema aliran-aliran pemikiran menghasilkan mahasiswa Islam dalam mewujudkan 5 kualitas insan cita itu. Artinya kalau kita berbicara 5 kualitas insan cita, kita harus jabarkan dengan satu-satu. Dan materi ini disampaikan oleh Ayunda Dr. Binti Nur Asia MSI. Yang pertama kita harus berbicara tentang 5 kualitas insan cita itu sendiri, yaitu insan akademis, insan pencipta, insan pengabdi, insan yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang diridhoi Allah SWT. Namun kita harus tahu bahwa kita harus melakukan atau menggunakan metode dengan pendekatan tertentu. Yang pertama aspek kemanusiaan, aspek kemasyarakatan, dan aspek ketauhidan. Yang pertama kita harus menggunakan aspek ketauhidan. Aspek ketauhidan yang dimasukkan itu adalah bertuhan merupakan fitrahnya manusia. Manusia memerlukan suatu bentuk kepercayaan. Nah, kepercayaan itu akan melahirkan tata nilai guna menopang hidup dan budayanya. Manusia juga memiliki sebuah fitrah yang telah ada sejak proses penciptaannya. Sebab fitrah merupakan bawaan alami yang melekat dalam diri manusia. Salah satu fitrah manusia tersebut adalah naluri untuk beragama. Manusia juga ada dua tugas untuk di muka bumi ini, yaitu yang pertama sebagai hamba dan yang kedua sebagai khalifah. Masuk ke poin selanjutnya itu aspek kemasyarakatan. Artinya kita harus menggunakan metode-metode ataupun pendekatan menggunakan aspek kemasyarakatan. Yang pertama itu manusia merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Manusia hidup di tengah alam sebagai makhluk sosial, hidup di tengah sesama antar umat. Dari segi ini manusia adalah bagian dari keseluruhan alam yang merupakan satu kesatuan. Gotong royong merupakan dasar kehidupan masyarakat. Dasar hidup gotong royong ialah keistimewaan dan kecintaan sesama manusia dalam pengakuan akan adanya persamaan dan kehormatan bagi setiap orang. Nah, setelah itu kita langsung masuk kepada insan akademisnya. Yang pertama yaitu insan akademis melalui kampus, pusat pergulatan pemikiran, mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan kian hari itu terus berkembang, apalagi kita tahu kita harus bagaimana kita sebagai kadar HMI mampu menyiapkan tentang era Society 5.0 ini. Dan sebelum kepada masa itu ataupun masa ke era itu, kita harus mampu menjawab sebuah tantangan yang diciptakan oleh era revolusi industri 4.0 tersebut. Mahasiswa juga sebagai insan akademis pastinya berpendidikan tinggi, kuliah rajin, diskusi rajin, IPK bagus. Artinya kita sebagai insan akademis, sebagai pelopor sebuah pengetahuan, kita harus lulusnya sesuai, kita aktif juga di ranah kampus, dan juga kita harus mampu berpikir kritis, rasional, dan objektif. Selanjutnya kita masuk kepada insan pencipta. Artinya kreativitas menjadi bagian yang melekat pada insan pencipta. Kedua juga kreatif dalam melihat dan menyelesaikan persoalan, memiliki daya prediktif terhadap suatu kondisi. Artinya kita harus mempunyai kemampuan agar kita mampu menciptakan sebuah bentuk-bentuk baru dan lebih baik.
Selanjutnya insan pengabdi, artian pengabdian melekat pada kemampuan masing-masing keahlian, menerapkan keilmuan yang dimiliki untuk membantu masyarakat di sekitar tanpa pamrih. Selanjutnya kita masuk ke insan yang bernafkah Islam. Islam sebagai ruh perjuangan, Islam sebagai landasan pengabdian, Islam sebagai pedoman hidup, berpikir dan bertindak sebagai seorang muslim. Yang terakhir kita masuk kepada insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan keadilan di manapun berada dan berkontribusi pada terciptanya kemakmuran masyarakat dengan kemampuan. Mungkin itulah indikator bagaimana kita mewujudkan 5 kualitas insan cita tersebut ya, kepada masyarakat ataupun kepada bangsa. Dan kita menggunakan metode-metode dengan seperti itu, dengan aspek kemanusiaan, aspek ketauhidan, aspek kemasyarakatan itu sendiri. Mungkin itu pemaparan materi sejauh pemahaman saya sebagai peserta LK2 cabang Blitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.